Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah tips anti lemas selama puasa menurut dokter. Ya, sobat sekalian, ya, pada saat bulan puasa ini ya bagi kita mayoritas muslim merupakan suatu keberkahan dan dengan datangnya bulan suci, bulan mulia, dan ini adalah selain dalam dimensi ibadah untuk meraih pahala dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di lain sisi juga merupakan lembaga tes terbesar di dunia ya untuk mengetes muslimin ya terkait masalah untuk mendapatkan pahala dan ketakwaan, tetapi juga mengetes badan atau tubuh ini supaya bisa menyesuaikan kondisi dengan berpuasa, tidak makan dan tidak minum dari subuh hingga menjelang maghrib ya. Nah, dengan adanya puasa ini tentu saja tidak memberikan kita alasan untuk leha-leha ya, lemas dalam menjalankan aktivitas ataupun aktivitas ini malah berkurang gitu ya. Makanya memang sebelum puasa Ramadan yang 1 bulan penuh itu seseorang muslim memang dianjurkan untuk menjalankan puasa sunnah ya karena pertama itu pahalanya luar biasa besar. Yang kedua untuk dalam hal kesehatan itu menyehatkan kesehatan tubuh ya pencernaan, lambung dan lain sebagainya. Makanya ketika datang Ramadan itu tidak kaget dengan adanya puasa 1 bulan penuh. Nah, ada satu isu yang bagi mereka yang tidak terbiasa puasa adalah kondisi yang lemas selama puasa ya. Menurut keterangan dari dokter apa namanya kebiasaan itu tak sebaiknya dipelihara. Ahli gizi klinis ya Putri Sakti mengatakan puasa seharusnya tidak menjadi alasan tubuh untuk bermalas-malasan ya. Menurut Putri ya ahli gizi klinis itu justru ketika puasa itu tubuh harus tetap bugar ya, tetap aktif dan pada saat berpuasa gitu. Putri membagikan tips ya, ini tips dari ahli gizi klinis ya agar tetap bugar dan sehat dan aktif selama puasa di Ramadan. Yang pertama adalah penuhi nutrisi harian ya. Jangan pernah melewatkan makan sahur dan berbuka gitu karena keduanya sangat penting agar asupan gizi nutrisi bisa tetap terpenuhi meskipun di siang hari itu tidak makan dan minum ya. Jadi memang dalam sahur itu ada keberkahan dan itu bisa membedakan kita puasa dengan puasa umat yang lain yaitu adanya sahur ya, sahur dan memang dianjurkan untuk diakhirkan dan itu sunahnya untuk diakhirkan supaya kita mendapatkan lebih banyak energi gitu ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana apa namanya tips yang kedua adalah supaya tidak lemas dalam puasa adalah perhatikan makan yang dikonsumsi gitu ya. Jika kita sudah disiplin ya konsisten makan sahur dan buka puasa, perhatikan juga makan yang dikonsumsi ya. Ya seharusnya makan yang bergizi, nutrisinya ada, karbohidrat ada, lemak juga, serat ada. Ini semua penting tapi jangan sampai berlebihan gitu ya. Dan memang yang paling penting adalah dengan adanya gizi yang ada dalam makanan itu yang membuat kita itu bisa tetap fit, bugar pada saat kita menjalankan puasa seharian ya. Yang ketiga adalah tips supaya tidak lemas adalah perhatikan makanan saat berbuka puasa gitu ya. Sebaiknya hindari makanan langsung dalam porsi besar ya. Jadi tadi yang nomor 2 adalah perhatikan gizi, yang ketiga adalah perhatikan porsi besar ya, porsinya jangan sampai kita itu ketika berbuka itu langsung memakan porsi yang besar ya. Kita harus mengatur asupan makanan sangat penting gitu ya. Misalnya saat berbuka minum air putih atau beberapa butir kurma itu kemudian beri jeda sholat dulu gitu ya. Nah setelah itu baru boleh makan besar supaya apa? Supaya lambung kita tidak kaget gitu ya. Dan kita masih ada kegiatan lain yaitu sholat raweh yang kemungkinan kalau kita jor-joran ya kita jor-joran itu bisa membuat tubuh kita itu langsung kaget gitu ya. Yang keempat adalah penuhi asupan air ya. Nah, jangan lupa ketika meskipun kita puasa tetap kita harus memenuhi asupan air itu 8 gelas gitu ya. Meskipun kita puasa itu bisa disiasati dengan metode 4-2-4 ya, 2
242 ya, 2 gelas pada saat sahur, kemudian 4 ya, 2 itu pada saat berbuka ya, pada saat maghrib itu, kemudian 4 itu di sela-sela makanan, dan 2 itu pada saat sahur. Jadi tetap kita bisa tetap memenuhi asupan minum 8 gelas untuk menjaga supaya kita tidak dehidrasi dan tetap fit dan tidak lemas pada saat menjalankan ibadah puasa. Yang kelima adalah tips supaya tidak lemas adalah tidur cukup ya. Jangan jadikan puasa itu alasan untuk tidur tidak teratur. Anda bisa tetap tidur cukup ya. Misalnya 30 atau sampai 60 menit di siang hari. Kemudian kalau malam hari jangan sampai kita itu tidur pada saat terlalu malam gitu ya. Karena itu akan pertama tidur kita tentu saja tidak akan pulas karena kita masih ada bangun untuk menjalankan sahur ya, makan sahur. Jadi kalau malam hari jangan terlalu malam, kalau siang hari kita bisa manfaatkan untuk istirahat siang 30 sampai 60 menit atau 1 jam gitu ya. Dan yang terakhir ya, tips supaya tidak lemas saat puasa adalah tetap berolahraga ya, ya. Ya sobat sekalian ya, olahraga itu memang kita tetap harus menjalankannya. Kenapa? Karena olahraga ini yang membuat tubuh kita itu tetap fit dan menjaga kondisi tubuh dalam tubuh kita, jantung ya, kemudian organ-organ lain itu tetap sehat dengan aktivitas bergerak, yaitu olahraga gitu ya. Nah, makanya jangan sampai 1 bulan penuh kita puasa ini tidak pernah 1 kali pun berolahraga ya. Makanya kita harus bisa memilih waktu mana yang bisa pas untuk menjalankan puasa itu ya, menjalankan olahraga ya bisa kita pilih, misalnya pada saat akan berbuka ya, atau waktu-waktu lain yang bisa kita tentukan sesuai dengan kegiatan aktivitas kita ya. Jadi jangan sampai kita itu menghilangkan yang namanya olahraga itu ya. Jadi itu sobat sekalian, jadi puasa itu tidak menjadikan kita itu malah lebih tidak produktif, malah lebih harus produktif gitu ya. Karena persoalan makan bagi orang dewasa kita yang sudah berpengalaman puluhan tahun untuk berpuasa itu tidak menghalangi kita untuk tetap lemas. Dan jangan lupa selain untuk kita menjaga tetap fit setiap hari ya, saya juga rekomendasikan bahwasanya untuk menjaga kondisi stamina dan imunitas tubuh tetap harus saya rekomendasikan untuk konsumsi propolis. Dan propolis yang saya rekomendasikan adalah TPR atau Turkish Propolis Rupiah ya. Propolis yang mempunyai banyak sekali manfaat ya, dan ini adalah kita ketahui propolis adalah produk turunan lebah yang mempunyai kasta yang lebih tinggi. Nah, perbedaan dari propolis yang lain adalah ini sudah mempunyai nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi? Itu untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh gitu ya. Jadi cepat dalam hal penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian juga terdapat ruqyah juga di sini. Jadi TPR Turkish Propolis Ruqyah yang sudah ada, yaitu ruqyah yang sudah ada dalam paket kemasan botol kecil yang mempunyai banyak manfaat ini gitu ya. Kemudian apa saja manfaat dari TPR ini? Antara lain yaitu dapat mengatasi penyakit non medis ya. Kemudian penyakit berat misalnya kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, ya luka ringan, tumor, mah, kanker, ya, jantung, paru-paru, diabetes, dan lain sebagainya. Dan ini adalah produk yang sapu jagat ya, hampir bisa mengatasi segala macam penyakit. Dan kemudian varian yang lain yaitu yang biru ya. Ini adalah TPR atau Turkish Propolis Ruqyah Brand yang manfaatnya dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, kemudian dapat meningkatkan stamina, kemudian dapat mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, dan sekaligus dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus dapat memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran. Kemudian juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan lain dari Turkish Propolis Ruqyah ini adalah ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association atau asosiasi pengusaha nano internasional.
Kemudian cara penggunaannya bagaimana? Tinggal diteteskan sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 70 kilo berarti 7 tetes dan dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk yang terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Kami juga membuka bisnis bagi Anda yang ingin bergabung berbisnis atau berjualan TPR itu minimal pembelian 3 yang seharusnya 750 didiskon menjadi 630 dengan hemat 120. Anda sudah bisa bergabung di komunitas Kapapreneur untuk berbisnis dan berjualan TPR. Jadi ada dengan keuntungan mendapatkan bimbingan bisnis lengkap dan rutin gitu ya. Dan yang paling penting dan ada 2 manfaat dalam berbisnis TPR, yaitu pertama dapat membantu atau merekomendasikan produk kesehatan, yang kedua dapat menambah penghasilan. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas tubuh dengan selalu mengkonsumsi Turkish Propolis Ruqyah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.